Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi nih dengan pelajaran Matematika kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kalian bisa nih buka LKS kalian tentang relasi dan fungsi pada halaman 22. Nah, di situ coba lihat deh di LKS kalian apa sih fungsi relasi dan fungsi gitu. Manfaatnya. Nah, di sana ada tulisan, pernahkah kamu memperhatikan kendaraan yang melintas di jalan? Setiap kendaraan mempunyai nomor polisi yang berbeda. Tidak mungkin satu kendaraan mempunyai lebih dari satu nomor polisi. Demikian juga tidak mungkin satu nomor polisi dipakai oleh lebih dari satu kendaraan. Dengan demikian, ada sebuah relasi atau hubungan antara kendaraan dan nomor polisi masing-masing. Nah, jadi relasi itu adalah sebuah hubungan ya. Dari ringkasan materi yang ada di LKS halaman 22, jadi relasi itu adalah sebuah hubungan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, jadi relasi itu adalah sebuah hubungan, ya. Jadi menghubungkan dua himpunan. Jadi himpunan A ke himpunan B merupakan hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Coba lihat di sini. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ada Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Masing-masing memiliki minuman favorit yang berbeda-beda. Adi suka minum jus dan sirup, Rika suka minum susu dan teh, Erga suka minum susu. Caca suka minum teh dan sirup, sedangkan Dio suka minum jus. Nah, penyelesaiannya, kalian bisa selesaikan nih masalah ini seperti ini. Misalnya, kalian misalkan ya, misalnya A adalah himpunan orang. Jadi, himpunan A itu adalah Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Nah, sedangkan B adalah himpunan minuman. Jadi, himpunan B itu adalah jus, sirup, susu, teh, dan ya itu. Jadi di sini. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini himpunan A ada Adi, Rika, Erga, Caca, Dio. Himpunan B ada jus, sirup, susu, dan teh. Nah, relasi itu adalah menghubungkan. Nah, di sini himpunan A ke himpunan B, relasinya adalah suka minum. Jadi, hubungannya adalah suka minum. Misalnya, Adi suka minum jus. Rika suka minum susu. Nah, ini di sini ini suka minum ini relasinya ya. Jadi hubungannya ya. Sedangkan bisa kalian balik juga nih kalau misalnya kalian mau pakai himpunan B ke himpunan A. Relasinya adalah minuman kesukaan. Cara bacanya jadi jus minuman kesukaan Adi. Nah, jadi relasi itu adalah ininya, hubungannya. Nih, suka minum, minuman kesukaan itu adalah relasinya. Nah, bisa dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi suka minum, atau himpunan B ke himpunan A dengan relasi minuman kesukaan. Oke? Lanjut. Nah, sekarang cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Contohnya ada nih, ada soal nama siswa Adi
Minuman yang disukai jus, sirup. Rika susu, teh. Erga susu, Caca teh, sirup, Dio jus. Nah, cara penyelesaiannya adalah, nah, kalau misalnya pakai diagram panah, caranya kayak gini. Nah, ini disebut himpunan A. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Coba kita lihat relasinya adalah, nah di sini relasinya adalah suka minum. Relasinya adalah suka minum ya. Lanjut nih. Adi suka minum jus. Terus Adi suka minum sirup. Lanjut. Rika suka minum susu. Rika suka minum teh. Erga suka minum susu. Caca suka minum teh. Caca suka minum sirup. Dio suka minum jus. Nah, jadi ini relasinya ya, suka minum itu relasinya. Nah, lanjut di sini. Nah, ini disebut namanya daerah asal. Himpunan A itu disebut daerah asal. Lanjut. Nah, domain itu adalah daerah asal yang memiliki pasangan. Nah, ini domainnya Adi, Rika, Erga, Caca. Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio itu adalah domain karena mereka mempunyai pasangan di himpunan B. Oke. Lanjut. Nah, ini himpunan B ini disebut daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan atau kodomain. Ini ya, daerah ini. Ini daerahnya disebut daerah kawan, himpunan B. Nah, range itu adalah daerah hasil atau daerah yang dipasangkan. Nah, range-nya itu adalah jus, sirup, teh, dan susu. Oke. Jadi, yang perlu kalian perhatikan adalah panahnya ya. Panahnya ini. Nah, kalau panahnya seperti ini berarti daerah asalnya di sini. Daerah asalnya di sini. Di sini. Kalau panahnya menuju ke sini disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, ini disebut kodomain. Jadi, kalau pada diagram panah yang harus kalian perhatikan adalah panahnya. Panahnya, baru kalian tentuin mana daerah asal dan mana daerah kawan. Jangan lupa kalau menggunakan diagram panah, tentukan relasinya seperti ini. Di sini relasinya adalah suka minum. Oke. Nah, sekarang diagram Kartesius. Di sini ada Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Ada jus, sirup, teh, dan susu. Nah, tadi di contoh, lihat Adi minuman yang disukainya adalah jus dan sirup. Nah, Adi suka minum jus, Adi suka minum sirup. Lanjut sekarang ke Rika. Rika itu susu dan teh ya, minuman kesukaannya. Nah, Rika teh dan susu. Oke. Lanjut Erga. Erga itu susu. Nah, lanjut Caca, teh dan sirup. Oke, sekarang Dio jus. Nah, kalau diagram Kartesius seperti ini ya. Jadi kalian harus tentuin Adi suka minumnya apa? Jus. Berarti koordinatnya di sini. Dan Adi suka minum sirup. Berarti koordinatnya di sini. Di sini. Set. Oke, jadi harus sejajar ya. Oke, lanjut ke himpunan berpasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan yaitu gampang. Tadi Adi suka minum jus, berarti Adi jus. Terus Adi suka minum sirup, berarti Adi sirup. Terus Rika suka minum susu. Tulis Rika susu. Rika suka minum teh, Rika teh. Habis itu Erga suka minum susu. Kalian tulis Erga susu. Jadi tulis himpunan A dan himpunan B-nya.
ini kan erga itu himpunan A-nya ya, sedangkan susu itu himpunan B. Jadi kalau himpunan berpasangan, kalian harus tulis erga himpunan A-nya dan himpunan B-nya. Nah, sekarang Caca. Caca suka minum teh. Caca suka minum sirup. Dio suka minum jus. Dio suka minum jus ya. Jadi Dio jus. Himpunan A dan himpunan B. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada contoh soal. Diketahui relasi dari dua himpunan sebagai berikut. A kurung kurawal 1, 4, 9, 16, 25. B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tentukan relasi kuadrat dari. Nah, ternyata di sini relasinya adalah kuadrat dari ya. Hubungannya adalah kuadrat dari. Dari himpunan A ke B dengan satu diagram panah, grafik kartesius. Himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita diagram panah dulu. Nah, karena kuadrat dari, berarti satu pasangannya 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, kuadrat itu pangkat 2 ya, jadi kalian bisa buktiin kalau sebenarnya 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, 4 pangkat 2 itu hasilnya 16, 5 pangkat 2 itu 25. Jadi, maka dari itu relasinya adalah kuadrat dari ya. Jadi, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5. Nah, lanjut sekarang ke diagram kartesius. Pertama adalah 1, tadi kuadrat dari ya, 1 dan 1, 4-nya 4 dan 2, lanjut 9 dan 3, jadi pada sumbu X-nya itu 9, sumbu Y-nya itu 3. Nah, jadi titik koordinatnya adalah, lihat di sini, yaitu mempertemukan antara sumbu X-nya yang 9 dan sumbu Y-nya yang 3. Jadi, untuk menentukan titik koordinat, tentukan dulu sumbu X-nya ada di mana. Sumbu X-nya adalah 16. Sumbu X-nya 16 dan sumbu Y-nya adalah 4. Jadi, titik koordinatnya ada di sini. Lanjut, 25 kuadrat dari 5. Sekarang, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan yaitu 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. Jadi, satu ini adalah himpunan A, yang satunya lagi adalah himpunan B. Nah, ini 9 himpunan A, 3 itu himpunan B. Jadi, himpunan A yang ada di kiri dan himpunan B yang ada di kanan. Seperti tadi diagram panah. Oke? Nah, di sini ada contoh lagi. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah kalau tadi himpunan A dan himpunan B-nya ada panahnya. Sekarang relasinya, sekarang contoh ini di sini ada yang kosong ya. 6, 0, 4, 0, 5, 0. Nggak ada pasangannya. Nah, jadi kalau relasi itu boleh kayak gini. Jadi nggak semuanya itu ada pasangannya. Ya, jadi relasi itu nggak semuanya itu ada pasangannya. Jadi boleh ada yang kosong. Nah, sekarang tentukan daerah asal domain, kodomain, dan range. Nah, penyelesaiannya adalah lihat daerah asal itu ini. Keseluruhannya, ini daerah asal. Lihat tanda panahnya. Lihat tanda panahnya. Nah, baru tentuin mana daerah asal dan mana daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini, ini adalah daerah asalnya. Daerah asalnya sama dengan
1, 4, 6, 9. Sama ya, 1, 4, 6, 9. Dan sekarang domain. Domain itu yang mempunyai pasangan. Daerah asal yang mempunyai pasangan. Ingat, domain itu adalah daerah asal yang mempunyai pasangan. Nah, jadi domainnya adalah 1, 4, dan 9. Lihat ya, 1, 4, dan 9. Karena mereka punya pasangan. 1 punya pasangan, 4 punya pasangan, dan 9 punya pasangan. Lanjut, sekarang kodomain. Kodomain itu daerah kawan secara keseluruhan. Nah, lihat, kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang range-nya. Range-nya itu adalah daerah kawan yang memiliki daerah kawan yang dipasangkan. Range itu adalah daerah kawan yang dipasangkan. Ingat, yang dipasangkan. Range-nya itu sama dengan, lihat, 1. 1 itu dipasangkan dengan 1 ini ya. 2 itu dipasangkan dengan 4. 3 dipasangkan dengan 9. Jadi range-nya adalah 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus ya, yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini ada contoh. Terdapat diagram relasi anak dari himpunan anak A sama dengan Dina, Reza, Andri, Irma, Dedi ke himpunan B, yaitu Bunia, Buati, Bunina, dan Bulina. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada himpunan A-nya. Himpunan A-nya itu anak-anaknya, sedangkan himpunan B-nya itu ibunya. Nah, sekarang kita lihat pasangannya. Ternyata Dina itu anak dari Bunia. Reza itu anak dari Buati. Andri anak dari Bulina. Irma anak dari Buati. Dedi anak dari Bulina. Nah, dari sini kita tahu perbedaan fungsi ya. Kalau fungsi itu adalah daerah asalnya itu pasti punya pasangan. Nah, di daerah asalnya ini pasti punya pasangan di sini. Sedangkan daerah kawannya, kodomainnya, nggak selalu punya pasangan. Jadi ini himpunan A pasti. Nah, jadi di sini ada himpunan A pasti punya tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi di sini daerah asal pasti punya pasangan di daerah kawan. Daerah kawanan. Sini ada penjelasan. Nah, pada diagram relasi diperoleh bahwa setiap anak himpunan A mempunyai seorang ibu. Nah, jadi di sini pasti punya ibu ya. Anak ini pasti punya ibu. Dengan demikian, himpunan A pasti dipasangkan dengan anggota himpunan B. Namun tidak sebaliknya. Oke? Namun tidak sebaliknya. Jadi di sebelah sini belum pasti punya pasangan di himpunan A. Oke, jadi yang membedakan relasi dan fungsi adalah relasi itu nggak selalu punya pasangan. Relasi itu nggak selalu punya pasangan himpunan A-nya atau himpunan B-nya. Tapi kalau fungsi, daerah asalnya itu pasti punya pasangan di daerah kawan. Sedangkan daerah kawan belum tentu punya pasangan di daerah asal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Yang pertama adalah buatlah diagram panah. Diagram panah nih kayak ini ya.
Ini namanya diagram panah. Yang menunjukkan relasi faktor dari. Ternyata relasinya itu faktor dari ya. Dari himpunan K ke himpunan L. Nah, tahu nggak sih faktor dari itu apa? Coba kalian cari tahu nanti ya faktor dari itu apa. Faktor dari itu adalah perkalian. Ya, jadi pembentuk dari perkalian A, B, C, D gitu. Jadi misalnya nih, faktor dari 2. Faktor dari 2 itu apa? Faktor dari 2 itu apa? Pembentuk dari perkalian 2. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya? 2. Atau 3 atau 4. Ya, lanjut sekarang ke diagram. Nih, nomor 2, diagram di bawah menunjukkan relasi gemar bermain. Ternyata di sini gemar bermain relasinya ya. Gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini nama anaknya, ini nama permainannya. Nah, sekarang A, nyatakan relasi tersebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan kayak tadi ya. Gampang, tinggal kalian sebutin himpunan A-nya apa, himpunan B-nya apa, dan seterusnya. Lanjut, sekarang gambarlah diagram Cartesius untuk relasi tersebut. Gampang, diagram Cartesius kayak tadi ya. Tinggal kalian tentuin sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Nanti kalian tentukan koordinatnya. Oke. Oke, kita cukupkan pelajaran matematika hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Dan untuk informasi kalian, pertemuan selanjutnya, pembelajaran online, kita akan adain ulangan harian ya. Jadi pertemuan selanjutnya, pembelajaran online, kita akan adain ulangan harian tentang pola bilangan dan Cartesius. Jadi tolong belajar ya. Kalau tidak mengerti, silakan tanyakan apapun itu. Ya, jadi kurang lebih mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.